Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Halai Megasari, JGP Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Bumi Rejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang telah saya buat. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Pada pendekatan inquiry apresiatif, prinsipnya adalah mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara mempertahankan hal yang baik tersebut, serta bagaimana mewujudkan strategi perubahan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan tahapan BAKJA untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, ada 5 tahapan dalam BAKJA. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Tahapan yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penjajakan. Tahapan kedua adalah A. Ambil pelajaran. Mengambil pengalaman yang baik dari individu atau kelompok yang akan dijadikan pelajaran. Tahapan yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Sedangkan tahapan yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dan tahapan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, yaitu mengubah rencana menjadi kenyataan. Selanjutnya, visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, berbudi luhur dan mahir teknologi dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan prakarsa perubahan yang telah saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan minat membaca peserta didik melalui buku perpustakaan sekolah. Tahapan yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan minat membaca peserta didik melalui buku perpustakaan sekolah? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah atau guru senior, teman sejawat, dan pustakawan yang ada di sekolah. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kreativitas dan minat baca peserta didik. Yang ketiga, menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru atau pustakawan yang ahli dalam bidang meningkatkan minat membaca peserta didik? Kedua, apakah jenis buku yang sering dibaca atau dipinjam peserta didik di perpustakaan sekolah? 3. Bagaimana cara supaya anak tertarik untuk datang ke perpustakaan dan membaca buku di perpustakaan? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikannya sebagai berikut. Mencari referensi tentang guru atau pustakawan
yang ahli dalam meningkatkan minat membaca. Yang kedua, mencari informasi tentang buku yang disukai peserta didik. Dan yang terakhir, mencari referensi langkah-langkah supaya anak tertarik dengan perpustakaan. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan buku perpustakaan sekolah bisa meningkatkan kreativitas dan minat membaca peserta didik? Kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan buku perpustakaan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan jenis buku yang disukai peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, pustakawan dalam meningkatkan kreativitas dan minat membaca peserta didik. 3. Mencari referensi tentang dimensi pelajar Pancasila. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk meningkatkan kreativitas dan minat membaca melalui buku perpustakaan sekolah? 2. Bagaimana supaya agar anak tetap memiliki minat membaca, tidak hanya melalui perpustakaan sekolah saja? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Merancang perpustakaan yang menarik bagi peserta didik. 2. Menyediakan buku-buku yang disukai dan sering dibaca peserta didik. 3. Mengadakan berbagai kegiatan yang dilakukan di perpustakaan sekolah. Dan yang keempat, melakukan refleksi setelah menentukan langkah-langkah dalam peningkatan minat membaca. Tahapan yang terakhir dalam Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam proses peningkatan kreativitas dan minat membaca peserta didik agar siswa konsisten dan kontinu? Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah semua pihak baik guru dan kepala sekolah untuk terus mengadakan kegiatan di perpustakaan beserta peserta didik agar kreativitas anak tergali dan minat membaca anak semakin meningkat. Kemudian, membentuk tim yang bertanggung jawab dalam peningkatan kreativitas dan minat membaca anak. Ketiga, menyusun standar operasional prosedur. Dan yang keempat adalah melakukan kegiatan yang memunculkan kreativitas dan minat membaca peserta didik. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang menyusun visi guru penggerak menggunakan tahapan Bagja. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.